Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video pick a card kali ini atau pilih kartu kali ini, video ini tujuannya itu untuk menyampaikan kira-kira pesan apa yang perlu didengar oleh teman-teman yang mungkin merasa kalau dia pernah tersakiti, dikecewakan, rapuh, hancur, merasa kayak nggak kuat, merasa nggak tahu harus gimana untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan merasa nggak tahu harus apa supaya kamu bisa mungkin bangkit dari masalah kamu, atau bangkit dari keterpurukan kamu, atau bangkit dari situasi-situasi yang bikin kamu merasa kayak kamu nggak ada harapan lagi. Aku sebelumnya sudah shuffle beberapa kartu, tapi sebelumnya aku perlu mengingatkan kalian kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti itu bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa nanti untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delicious Priestess. Kalian bisa pencet tombol lonceng di samping tombol subscribe akun YouTube Delicious Priestess supaya kamu nggak ketinggalan notifikasi setiap aku ada upload video baru di YouTube. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik juga untuk booking personal reading, untuk cari tahu tentang bagaimana cara kamu bisa memaksimalkan proses healingmu, atau kamu mau cari tahu tentang karir, jodoh, dan lain sebagainya, informasi lebih lanjut terkait personal reading dan paket-paket apa saja yang ditawarkan oleh Delicious Priestess itu sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delicious Priestess. Oke, sekarang di depan mata kalian itu ada 3 opsi. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, relax. Kalian bisa pilih antara nomor 1, yang ini, nomor 2, yang ini, atau nomor 3, yang ini. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Muat kan ya? Muat. Ya, ini kayak teman-teman kelihatan kan ya? Atau aku perlu angkat satu persatu saja. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian itu punya trust issues yang cukup besar. Trust issues itu rasa kepercayaan atau merasa sulit percaya dengan orang lain yang cukup besar. Mungkin kamu pernah dikecewakan atau kamu pernah dikhianati oleh seseorang yang sangat kamu percaya di masa lalu, dan kamu merasa karena kamu kehilangan orang ini, kamu merasa kayak mungkin orang ini mengambil sesuatu hal yang berharga di kamu, entah uang, materi, harta, atau apapun. Dan kamu merasa setelah kamu kehilangan orang ini, atau kamu kehilangan sesuatu hal yang sangat kamu percaya ini, kamu merasa seperti takut percaya, takut buka hati, takut untuk memulai sesuatu hal. Kamu merasa kayak kehilangan arah. Kamu kehilangan arah, dan mungkin kamu merasa seperti kamu takut jatuh. Kamu takut sakit. Dan mungkin kamu lupa bahwa sebenarnya dalam hidup harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara yin dan yang,
hitam dan putih, senang dan sulit, sakit dan sembuh. Kita nggak bisa selamanya kayak harus di sisi yang senang saja, atau sisi yang sehat saja. It's okay, it's a great thing. Baik kalau misalnya kita bisa mengelola pikiran, bisa mengelola mindset, dan mengelola diri kita agar kita bisa tetap selalu positive thinking, agar kita bisa tetap selalu bahagia, agar kita bisa tetap sehat. But it's okay not to be okay. Gak apa-apa kok kalau kita merasa tidak baik-baik saja. Gak apa-apa kalau kita merasa kita rapuh. Gak apa-apa kalau kita merasa seperti kita sakit. Aku merasa kalian yang pilih nomor 1 ini rada-rada perfeksionis. Saking kamu mau segala hal itu harus sempurna, kamu gak mau salah, kamu gak mau gagal. Dan jatuhnya mungkin malah kalian jadi takut untuk mencoba. Takut bahkan mungkin sebelum memulai. Takut bahkan mungkin sebelum kamu memulai bisnis atau memulai kerjaan, atau takut sebelum kamu membuka diri untuk situasi yang baru. Dan mungkin teman-teman perlu mengingatkan diri kalian bahwa nggak apa-apa loh buat kamu berasa takut. Nggak apa-apa buat kamu merasa khawatir. Normal. Karena kamu manusia. Kamu punya perasaan. Kalau kamu malah takut untuk melangkah ke ketidakpastian, kalau kamu takut untuk mencoba, takut untuk memulai, malah kamu nggak akan tahu hasilnya akan gimana kan? Ketika kamu misalnya berani untuk melangkah, berani untuk bertransformasi, berani untuk percaya, berani untuk mulai dulu, at least mulai dulu, setidaknya mulai dulu. Mulai berani untuk buka hati, mulai berani untuk buka bisnis, mulai berani untuk percaya, mulai berani untuk jatuh cinta. Selangkah demi selangkah, pasti akan ditunjukkan arah kemana kamu harus melangkah. Kamu mungkin ngerasa kayak kamu sendirian, atau kamu gak bisa percaya sama manusia. And it's okay to feel that. Jangan menyalahkan dirimu sendiri atas rasa takutmu atau situasi itu. Karena aku merasa banyak di antara kalian yang mungkin sebenarnya saat ini sudah merasa seperti terpanggil untuk mungkin melakukan misi jiwamu, atau terpanggil untuk melakukan sesuatu hal, tapi karena kamu takut jadi kayak on and off, maju mundur. Mungkin kamu bisa menjadikan pesan ini atau video ini, pesan yang aku lagi channeling atau lagi aku terima untuk aku sampaikan ke kalian, sebagai pertanda untuk mengingatkanmu bahwa it's okay to be brave, it's okay to begin. Gak apa-apa buat kamu berani mencoba, gak apa-apa buatmu berani memulai, gak apa-apa buatmu untuk berani. Apapun konteksnya ya, karena ini general reading. Gak apa-apa untukmu berani untuk memulai. Mulai aja dulu. Mulai jatuh cinta, mulai berani untuk merencanakan traveling atau rencana traveling kamu selanjutnya. Mulai berani untuk menaklukkan rasa takutmu. Mulai dulu. Berani untuk mulai dulu. Karena ini ada 2 kartu trust di sini loh. Berani untuk percaya. I will show you whom to trust. Dan afirmasi trust yang nanti akan kita bahas. Ibaratnya mungkin kamu saat ini lagi gak bisa percaya sama takdir, gak bisa percaya sama semesta, gak bisa percaya sama orang lain, gak bisa percaya sama apapun. Atau bahkan kamu merasa kamu gak bisa percaya sama kapasitas atau kualitas dan kemampuan dirimu sendiri. Pelan-pelan. Kalian ada yang suka baca ini nggak? Cerita legend atau cerita legenda luar, legenda dari mancanegara atau dari lokal juga. Kitsune ini karakter, please correct me if I'm wrong, tolong bantu koreksi aku kalau aku salah, tapi setahu aku Kitsune ini dia karakter legenda
Kalau di kita kayak ceritanya Sangkuriang gitu-gitu. Nah, kitsune ini dia punya kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi fox. Fox itu apa ya? Serigala, semacam kayak serigala. Serigala yang bisa membimbing dan memimpin orang-orang yang ketemu sama dia. Serigalanya ini, si kitsune ini, dia diceritakan dengan menjadi orang yang bijaksana, yang tahu kemana dia harus melangkah, dan berani, tegas. Dan kalian itu juga bisa menjadi orang yang seperti kitsune. Bukan berarti aku bilang kamu harus berubah kayak Naruto berubah, atau berubah kayak kitsune berubah jadi binatang. Tapi kamu bisa berubah dari kamu yang mungkin takut jadi kamu yang lebih bijaksana, jadi kamu yang berani untuk melangkah. Afirmasi kalian juga ada kaitannya dengan direction dan trust, arah dan percaya. Coba untuk berani mendengarkan kata hatimu sendiri. Berani untuk bilang sayang ke dirimu sendiri. Bilang I love you ke dirimu sendiri. Mungkin kalian ini merasa takut untuk mencoba, takut untuk memulai, takut ini, takut itu, karena kamu ngerasa selama ini gak ada yang sayang sama kamu, gak ada yang peduli sama kamu. It's okay. Gak apa-apa. Bukannya berarti aku bilang gak apa-apa karena kamu gak pantas untuk dicintai atau kamu gak pantas untuk didukung. Hanya saja, kita gak bisa memaksakan semua orang untuk sayang dan selalu ada untuk kita. Yang bisa kita lakukan adalah melatih diri kita sendiri. Setidaknya mulai dari diri kita sendiri. Untuk selalu ada dan untuk selalu peduli bagi diri kita sendiri. Terhadap diri kita sendiri. Afirmasi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu ada direction. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body. And if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku arah yang tepat saat ini, atau tindakan yang terbaik saat ini. Tolong berikan aku pertanda dan mujizat yang bisa memberikan arahan atau jalan yang jelas. Izinkanlah agar aku bisa mendengar pertanda-pertanda dari tubuhku sendiri. Dan bahkan apabila ketika untuk beberapa alasan mungkin aku akan melangkah ke jalur yang salah, tolong hentikan aku. Lalu, afirmasi kedua yang bisa kalian gunakan itu ada trust. Percaya. When love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. Ketika cinta itu datang dan diminta untuk hadir dan mengambil kendali, tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang tepat akan muncul pada waktu yang tepat. Izinkan aku ya Tuhan, untuk bisa menunggu dengan sabar, sampai akhirnya waktu yang tepat itu tiba. Izinkan aku agar aku bisa beristirahat dalam ketidakpastian hingga jalur yang tepat itu muncul. Ini aku rasa untuk teman-teman yang pilih nomor 1, mungkin kamu sadar atau nggak sadar, kadang-kadang kamu juga suka gegabah, kamu suka impulsif, kamu suka tergesa-gesa, kamu suka terburu-buru, dan jatuhnya malah jadi kayak gerasak-gerusuk dalam buat keputusan. Banyak keputusan yang kamu buat bukan karena kamu yakin dengan kapasitasmu sendiri, atau kamu yakin dengan kualitasmu sendiri, dan kamu yakin pada waktunya Tuhan atau rencananya Tuhan. Bukan karena kamu yakin kalau Tuhan punya rencana, tapi kamu membuat keputusan cuma karena kamu pengen buru-buru atau kamu pengen tergesa-gesa. Kamu pengen buru-buru melihat hasilnya. Beda loh, ketika kita bisa menjalani hidup based on atau berlandaskan rasa percaya kita. Rasa percaya kita pada Tuhan, rasa percaya kita pada semesta, rasa percaya kita pada rencananya beliau. Dengan situasi ketika kita menjalani hidup hanya karena kita takut
takut dikecewakan, takut gagal, takut patah hati, takut ini, takut itu, bla 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 bla. Beda. Dan rasanya pun beda. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk tahu kedepannya akan gimana, ketika kita bahkan mungkin belum sepenuhnya siap untuk menjalani hari ini. Sekarang, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 perlu menenangkan diri kamu sendiri dulu supaya kamu gak gampang kalut, supaya kamu gak gampang emosional. Dan belajar beranikan dirimu untuk percaya. Dibandingkan kamu mungkin procrastinating atau menunda banyak hal karena kamu takut. Atau kamu bertahan di zona nyamanmu terus karena kamu takut. Coba sekarang untuk beranikan dirimu. Mungkin bawa dalam doa, bawa afirmasi, bawa visualisasi, bawa meditasi. Bilang, Tuhan, semesta, God, Goddesses, apapun sebutanmu ke higher deities, atau siapapun dan bagaimanapun kamu melihat sang pencipta, bilang ke beliau, atau bilang juga ke malaikat pelindungmu. Bilang, Tuhan, aku nggak tahu nih kedepannya akan gimana. Kalian coba untuk jujur, bilang kalau kamu masih merasa sakit, bilang kalau kamu masih merasa takut. Aku takut, aku khawatir, aku nggak tahu kedepannya akan gimana. Tapi tolong, berikan aku kemampuan untuk melangkah setidaknya 1 langkah dulu. Dan dalam perjalananku ke depan nanti, di masa depan nanti, di tengah ketidakpastian, tolong berikan aku kemampuan untuk percaya bahwa Engkau akan selalu menuntun langkahku dalam segala situasi. Tolong mampukan aku untuk percaya pada diriku sendiri dan kualitasku sendiri. Tolong bantu aku melihat dan bisa menentukan mana yang benar serta mana yang baik untuk hidupku. Agar nantinya aku tidak hanya merugikan diriku atau orang lain. Dan aku bisa memberikan keuntungan atau manfaat dan berkat yang lebih banyak lagi untuk diriku sendiri dan orang-orang lain serta semua ciptaanmu. Coba bilang kalimat itu, afirmasikan sering-sering, atau doakan sering-sering. Minta agar kamu dibimbing, agar kamu dituntun dan kamu tidak merasa sendirian. Apalagi kesepian. Karena aku rasa kalian itu tidak akan pernah sendirian. Kita tidak akan pernah sendirian. Ada Tuhan, ada malaikat pelindung, ada sahabat-sahabat, teman-teman semesta, saudara-saudara semesta, soul family, soulmates. Soulmates bukan hanya soulmate romantis ya. Oke? Aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kalau kalian rasa pesannya bermanfaat dan resonate sama kalian, please jangan lupa untuk kasih aku like. Karena dengan kalian kasih like dan kalian mungkin share video ini atau video lain dari Illusion Priestess yang kalian rasa bermanfaat juga, itu kan kita juga sudah sama-sama membantu orang-orang di luar sana yang mungkin belum kenal Illusion Priestess, tapi mereka butuh untuk ya mendengar pesan-pesan seperti ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe ya. Aku sudah bilang di awal, kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading, itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Muat kan? Kalian dapat kartu The Fairy Bee, My Life is Sweet, The Black Cat, Lost Magic, Atonement, and Rebalance. Lalu afirmasinya ada Compassion dan Courage. Banyak di antara kalian yang saat ini sebenarnya aku rasa sudah memasuki fase dimana kamu mungkin sudah mulai bisa melihat hasil-hasil dari kerja kerasmu. Walaupun mungkin ada situasi-situasi yang kayak buatmu terasa sulit atau terasa susah untuk buat kamu percaya, atau susah buat kamu melihat mujizat, susah untuk membuat kamu berani melihat bahwa ada cahaya di depan sana. Mungkin kamu ngerasa kayak selama ini susah terus, atau masalah terus. Kamu merasa seperti terjebak. Kamu merasa kayak
jadi kupu-kupu yang sibuk nyari madu, yang sibuk cari nektar, tapi nggak ketemu-ketemu. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini bukannya nggak ketemu-ketemu madunya atau nektarnya, nggak ketemu-ketemu kebaikan-kebaikan yang kamu cari, tapi kalian punya tendensi people pleaser. Kamu punya tendensi kayak gampang banget mengorbankan dirimu buat orang lain. Dan mungkin kamu lupa your vibes attracts your tribes. Vibrasimu itu yang menarik suku jiwamu. Maksudnya gimana? Hati-hati pikiran. Hati-hati pikiran, hati-hati mindset. Karena kita pada akhirnya akan selalu menarik apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai. Apa yang ada di luar diri kita, itu pada akhirnya hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam kita. Ketika teman-teman bisa ibaratnya menaburkan lebih banyak bibit-bibit positif, menaburkan lebih banyak bibit-bibit kebaikan, bibit-bibit cinta, dan lain sebagainya, otomatis akan sangat mudah pasti untuk kalian menarik lebih banyak bibit-bibit positif, bibit-bibit kebaikan, dan bibit-bibit cinta. Begitu juga sebaliknya. Dan aku rasa kalian tuh mungkin juga punya tendensi kayak you're always searching outside. Nih kayak barusan aku tiba-tiba, aku juga bingung loh kenapa ini lagi aku reading kalian, tiba-tiba aku tertarik untuk tuang air ke botol minumku. Dan aku rasa ini ada kaitannya dengan kalian. Karena aku nggak haus. Cuman kalian itu jadi kayak, mungkin sebelumnya, sadar atau nggak sadar, kalian punya tendensi selalu nuang air yang kamu punya, atau apapun yang kamu punya ke orang lain. Tapi kamu lupa untuk tuang apa yang kamu punya ke dirimu sendiri. Kamu mungkin lupa untuk minum dari cintamu sendiri. Kamu lupa untuk merasakan kebaikan dari dirimu sendiri. Ibaratnya kamu selalu kasih semua hal. Kasih dirimu, kasih segalanya ke orang lain. Tapi kamu lupa untuk memberikan perhatian yang sama dan cinta yang sama ke dirimu sendiri. Sampai jatuhnya malah jadi pamrih atau dipelitit. Pamrih atau kamu merasa kekurangan. Aku rasa kalian yang pilih nomor 2 ini bisa jadi empat. Atau kamu gampang menarik emosi orang lain, gampang menarik perasaan orang lain, atau kamu gampang kayak nggak tegaan banget sama orang lain. Karena kamu gampang mengorbankan diri buat orang lain, kamu mungkin lupa bahwa kamu juga perlu dan berhak untuk punya kebutuhan. Kamu juga perlu dan berhak untuk punya keinginan. Apapun yang mungkin membuat teman-teman khawatir saat ini, kalau kamu ngerasa khawatir kamu kekurangan materi, kekurangan uang, kekurangan cinta, kekurangan apapun, aku rasa kalian nggak perlu khawatir. Karena, I don't know, I just feel like apapun yang kalian butuhkan, pada akhirnya akan tercukupi, bahkan bisa lebih. For real. Ibaratnya kalau misalnya kamu selama ini ngerasa yang pahit terus, sebentar lagi, cepat atau lambat, secepat kapanpun kamu merasa kamu sudah bisa untuk mengubah vibrasimu, mengubah energimu, akan sangat mudah untukmu mengubah hidupmu dari yang pahit-pahit itu menjadi yang semanis madu, semanis nektar. Coba untuk luangkan lebih banyak waktu, mungkin kamu meditasi atau jalan-jalan ke alam. Luangkan waktu untuk merawat dirimu sendiri. Ya, aku rasa aku bener-bener aku merinding loh. Karena aku sendiri bingung tadi kenapa tiba-tiba aku terpanggil buat nuang air. Sedangkan tapi sekarang make sense buat aku. Karena aku ngerasain sambil aku channeling pesan ini, aku ngerasain kayak, aduh, aku mau peluk kalian yang pilih nomor 2. Dan sekarang aku nahan nangis jujur. Kenapa? Karena aku ngerasa kalian itu mungkin kamu bertumbuh di lingkungan yang sangat keras, atau kamu bertumbuh di lingkungan yang ketat.
kalian tuh ibaratnya kayak gimana ya? Kamu sudah terbiasa memaksakan dirimu untuk menjadi kuat, sampai kamu lupa bahwa kamu juga berhak untuk rapuh. Kamu juga berhak untuk merasakan emosi. Kamu mungkin bertumbuh di lingkungan yang keras, atau teman-temanmu juga pernah ngejahatin kamu, mantanmu, pasanganmu, siapapun pernah menyakiti kamu. Tapi kamu mau gak mau tuh kayak pasang tameng bahwa kamu selalu terlihat baik-baik aja. It's really toxic. What you've gone through is really toxic. Apa yang udah kamu lalui itu menurut aku toxic. Dan kalian, karena aku bilang tadi di awal, kamu kebiasa nuang segalanya buat orang lain, kamu lupa untuk tuang ke dirimu sendiri. Apa yang kamu tuang ke dirimu sendiri itu bukan air yang bersih jadinya, air yang sisa-sisa. Apa yang kamu tuang ke dirimu sendiri bukan kebaikan, bukan cinta. Malah aku rasa kalian punya tendensi kayak menghakimi dirimu sendiri, atau ngomong yang jelek-jelek ke dirimu sendiri. Your vibes attracts your tribes. Kamu mungkin ngerasa kayak apapun yang bahkan dilakukan orang lain itu salah kamu, padahal enggak. Kalian punya tendensi menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang sudah terjadi. Kamu merasa kayak hidup tuh nggak pernah adil dalam hidupmu. Aku tahu apa yang kalian sangat butuhkan saat ini. Selain madu, selain konfirmasi yang bilang bahwa your life is so gonna be so much better. Hidupmu akan jadi baik-baik saja. Tapi tolong luangkan waktu sebentar. Atau banyak. Terserah kamu mau luangkan waktu sebanyak apa. Toh ini hidupmu. Toh itu waktumu. Luangkan waktu untuk minta maaf dan memaafkan dirimu sendiri. Bukan salah dia loh kalau dia juga melewati banyak rintangan dalam hidup. Bukan salah dia atau bukan salah kamu kalau kalian tersakiti. No. Please stop hating yourself. Please. It's not your fault. It's never your fault. It never was, never has been, and never will be. Itu bukan salahmu. Akui kalau memang kamu merasa luka. Akui kalau memang kamu merasa kecewa. Akui kalau kamu merasa marah. Akui kalau kamu merasa sakit hati. Akui kalau kamu merasa, bahkan kamu ingin mengasihani dirimu sendiri. Akui perasaannya. Jujur. Belajar untuk jujur. Tapi setelah kamu misalnya puas marah-marah, puas marah-marah terus emosi, tapi jangan sampai kamu malah jadi dendam. Jangan sampai malah kamu juga jadi terus-menerus nuang air yang kotor ke dirimu sendiri. Sekarang coba luangkan waktu untuk tuang air yang kalau perlu paling bersih, paling jernih, paling dingin, paling segar ke dirimu sendiri. Tuang cinta yang terbaik dari dirimu sendiri ke dirimu sendiri. Coba untuk bisa berbaik hati pada dirimu sendiri. Rebalancing. Kalau kamu selama ini ngerasa banyak ketidakadilan terjadi dalam hidupmu, jangan memaksakan diri untuk menunggu orang lain memberikan keadilan ke kamu. Tapi coba untuk sembuhkan lukamu dulu. Jangan kabur dari luka. Hadapi dan sembuhkan. Lalu berikan keadilan untuk dirimu sendiri. Afirmasi pertama yang bisa teman-teman gunakan adalah, ya kan, compassion. Rasa sayang, rasa cinta yang tulus. As you pray each day for greater compassion, a new self is born, drawing new people and experiences. Dear Lord, help me feel ever-deepening self-acceptance. May I see myself as you see me. Sambil kamu berdoa setiap hari untuk rasa cinta yang lebih besar, ada jiwa dan diri yang baru yang terlahir, dan bisa mengumpulkan banyak orang baru dan pengalaman-pengalaman baru. Ya Tuhan, bantulah aku agar aku bisa merasakan rasa penerimaan diri yang mendalam. Izinkanlah agar aku bisa melihat diriku sendiri sebagaimana Engkau melihatku. Oke, teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa memang kamu gampang banget kayak ngerendahin dirimu buat orang lain. Kamu kayak
makan atau telan mentah-mentah semua komentar atau semua kritik, semua perlakuan jahat orang lain ke kamu. Dan kamu jadi kayak devaluing yourself atau ngelihat dirimu seperti kamu gak berharga. Ada satu teman aku, teman sekolah yang pernah ngomong gini ke aku. Sebenarnya semua manusia itu pada dasarnya sama aja kok. Cuman manusianya aja yang suka membeda-bedakan dan menciptakan perbedaan-perbedaan yang sebetulnya nggak perlu. Di mata Tuhan tuh kita sama loh. Kita sama-sama mungkin masih makan nasi, kita sama-sama hidup terlepas dari status sosial ekonomi yang diciptakan oleh sesama manusia. Bagi sesama manusia, kita sama aja, sama-sama pendosa, sama-sama manusia yang hidupnya bisa diputus atau dihentikan kapan saja. Ya kan? Di mata Tuhan kita sama saja. Tuhan ngelihat kamu berharga. Aku selalu percaya ini. Kalau kita masih dikasih kesempatan untuk hidup sampai saat ini, cerita hidup kita berarti belum selesai. Masih ada tujuan, masih ada makna. Yang walaupun mungkin kita belum bisa lihat, tapi there's something we still need to do. There's something we still need to accomplish. Pasti. Dan kalau kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup, walaupun kamu mungkin gak bisa ngelihat kualitas dirimu sendiri. Walaupun mungkin kamu masih merasa takut untuk ini itu, atau kamu merasa it's so hard for you to forgive yourself or forgive everyone around you. Walaupun sulit buat kamu memaafkan dirimu atau memaafkan orang-orang sekitar kamu, beranikan dirimu untuk mencoba untuk melihat dirimu dengan penuh cinta sebagaimana Tuhan dan semesta juga mencintai kamu. Lalu, afirmasi yang terakhir untuk kalian itu ada courage, keberanian. Define courage is not the absence of fear, but a nudge that says, keep going, do it, don't worry, all will be well. You have to get quiet enough to hear it. To define, may I feel your courage and your will. Keberanian dari semesta itu bukanlah situasi di mana tidak adanya rasa takut, tapi kehadiran energi atau perasaan yang berkata, lanjutkan saja, lakukan, jangan takut, semua akan baik-baik saja. Kamu perlu untuk duduk diam, cukup diam, untuk bisa mendengarnya. Ya Tuhan, izinkanlah agar aku bisa merasakan keberanianmu dan rencanamu. Ya teman-teman yang pilih nomor 2, kamu sadar atau nggak sadar gampang kalut, gampang panik, gampang takut. Kamu gampang merasa dirimu nggak berharga. Coba untuk luangkan waktu tenang. Tenang dan benar-benar tenang. Supaya kamu bisa melihat bahwa nggak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Bahkan dalam situasi susah pun, kamu gak akan pernah sendirian. Hargai dirimu dengan semua keunikan, kespesialan, kelemahan, kekuatan, kekurangan, dan kelebihan dirimu. Hargai dirimu seutuhnya. Beranikan dirimu untuk berani mendengar kata hatimu dan intuisimu lagi ke depan sana. Izinkan agar kamu benar-benar dipimpin oleh rencananya Tuhan melalui kata hati dan intuisimu. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Aku harap pesannya bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mungkin mau share video ini ke teman-teman kamu atau siapapun yang kamu rasa perlu mendengar video ini atau video lain dari Illusion Priestess, it's okay. Silakan. Karena dengan kalian sharing, dengan kalian like, dengan kalian berbagi, itu bisa meningkatkan kemungkinan lebih banyak orang yang bisa tonton video ini. Supaya kita bisa sama-sama menjadi berkat. Kalau nantinya juga di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading, itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, apa pesan untuk kalian saat ini? Ini untuk teman-teman yang pilih nomor 3, sebenarnya aku rasa apapun penyebab lukamu atau sakit hatimu, kekecewaanmu, apa yang membuat kamu merasa kamu rapuh, itu sebenarnya sudah it's already in the past. Itu sudah berjalan di masa lalu. Sudah terjadi di masa lalu dan sudah lewat gitu ibaratnya. Dan
kamu, ibaratnya you've learned, kamu sudah belajar. Kamu sudah belajar untuk maju. Kamu sudah belajar bagaimana caranya untuk menjadi tangguh. Bagaimana caranya untuk menjadi kuat. Bagaimana caranya untuk menjadi berani. Karena aku rasa teman-teman yang poin nomor 3 ini banyak loh orang yang sebenarnya looking up to you. Banyak orang-orang yang ngelihat kamu sebagai panutannya mereka. Banyak orang-orang yang mungkin bangga sama kamu atau ngelihat kamu sebagai orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang bisa menghadapi masalah. Walaupun mungkin mereka bilang atau mereka nggak bilang ke kamu kalau mereka bangga dan mereka salut lah sama kamu. Kalian tuh energi leadernya kuat loh, energi pemimpinnya kuat untuk teman-teman yang punya nomor 3. Atau mungkin kamu memang memimpin komunitas tertentu, atau kamu punya jabatan atau punya posisi tertentu yang mengharuskan kamu untuk menjadi pemimpin. Atau bisa jadi kamu memimpin terpanggil untuk memimpin dirimu sendiri. Memimpin dirimu sendiri agar kamu bisa menjadi lebih kuat, agar kamu bisa menjadi lebih tangguh, gitu. Kalau mungkin saat ini, atau kadang kamu masih merasa seperti rintangan hidupmu tuh banyak, atau masalah datang dan pergi dalam hidupmu. Ingatkan dirimu bahwa kamu kuat, dan kamu akan selalu dikuatkan. Kamu kuat dan kamu mampu untuk melewati masalah dan rintanganmu itu. Buktinya saja, kamu sudah bisa kuat dan bertahan sampai saat ini, melewati apa yang sudah kamu lewati di masa lalu itu kan? Apa yang mungkin membuatmu merasa pernah rapuh, pernah hancur, pernah jatuh, dan lain sebagainya. Nah, contohnya kayak barusan. Walaupun mungkin ada gangguan di sekitar kamu, ada orang-orang yang mungkin ingin mencoba menjatuhkan kamu, ingatkan dirimu bahwa setidaknya kamu saat ini sudah tahu bagaimana rasanya menjadi kuat, dan kamu tahu bagaimana cara menguatkan dirimu sendiri. Ini banyak orang yang really looking up to you, yang benar-benar ngelihat kamu jadi kayak role modelnya dia loh, role modelnya mereka. Aku rasa kamu punya vibes leader yang kuat dan vibes protector yang kuat atau pelindung yang kuat. Kamu bisa melindungi orang-orang yang sayang sama kamu. Karena kamu punya vibes leader dan protector yang kuat, aku rasa semesta juga sebenarnya pada akhirnya hanya ingin mengarahkan kamu dan menuntun kamu supaya kamu bisa dipersatukan dengan orang-orang yang memang bisa menghargai kamu, menerima kamu dengan tulus, mencintai kamu dengan tulus, yang bisa membuat kamu merasa seperti kamu dihargai, diterima. What's meant for you is meant for you. What's meant for you is meant for you. Apa yang ditakdirkan untukmu, pada akhirnya tetap akan menjadi milikmu. Dan aku rasa semua masalah atau situasi yang kamu sudah lewati, yang mungkin membuat kamu rapuh atau kamu merasa kehilangan orang-orang tertentu, atau kehilangan beberapa hal, atau kehilangan pekerjaan, atau kehilangan apapun, semua fase kehilangan atau fase jatuhnya kamu itu ada untuk membantumu sembuh.
Walaupun kesannya kayak nggak enak ya, harus kehilangan atau harus jatuh, tapi itu adalah cara Tuhan, cara semesta untuk melindungi kamu dari apa yang not meant for you, dari apa yang tidak ditakdirkan untukmu. Aku rasa teman-teman itu jadi kayak disuruh belajar, you need to be alone, you need to accept. Baru aku mau ngomong soal ini. Kamu perlu belajar untuk menerima kesendirian kamu dulu, atau menerima posisi di bawah dulu, supaya kamu tahu gimana rasanya di atas. Supaya kamu tahu gimana rasanya dikelilingi oleh orang-orang yang memang terbaik buat kamu, oleh kerjaan atau posisi yang terbaik buat kamu. Karena ibaratnya kamu sedang dipersiapkan untuk situasi yang lebih baik lagi. Saran pertama atau afirmasi pertama yang bisa kalian gunakan, feelings. Emotions want to be felt. You really can't surrender something until you deeply feel it. Allow me to define, to offer all emotions to you, feeling them fully so they no longer hold me captive. Emosi-emosi itu perlu untuk dirasakan. Kamu tidak bisa sepenuhnya berserah atau menyerahkan sesuatu hal sampai kamu bisa sepenuhnya merasakannya. Izinkan aku dan bantu aku ya Tuhan, agar aku bisa menyerahkan semua emosi-emosiku kepadamu dan bisa merasakan mereka sepenuhnya, agar mereka tidak lagi menjadi beban dan menyulitkan aku. Lalu, afirmasi yang kedua itu ada solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. Ketika kamu bisa menerima kedamaian dari dalam, dari Tuhan, dari semesta, kamu bisa menghargai dan kamu bisa menerima kesendirianmu yang suci. Orang-orang yang tepat akan muncul tepat pada waktu yang tepat, tepat pada waktu yang terbaik, tepat pada schedule atau waktu yang terbaik, tanpa kamu perlu memaksanya atau mengejarnya. Ya, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini mungkin kamu merasa harus berpisah dengan orang-orang tertentu, atau kamu berpisah dengan mantan teman, atau siapapun. Berpisah, baik berpisah secara fisik, atau berpisah selamanya karena mereka harus kembali ke dimensinya Tuhan, ke dimensinya semesta, ke higher dimension, ke surga. Mungkin kamu bertanya-tanya kayak, kenapa sih itu terjadi? Kenapa sih saya harus kehilangan? Dan semua pengalamanmu ini yang kamu alami ada untuk membantumu pertama-tama merasakan emosimu. Baik itu emosi senang maupun emosi kurang menyenangkan. Semua fase-fase seperti aku sudah bilang, semua fase-fase kehilanganmu, fase-fase kerapuhanmu, itu ada hanya untuk mempersiapkan kamu supaya kamu bisa menerima orang-orang yang terbaik yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidupmu. Your soulmates, keluarga-keluarga sejiwa, soul family. Soulmates bukan hanya soulmate dalam konteks romantis ya, tapi dalam konteks platonik pun juga ada soulmates, ada teman-teman sejiwa. Orang-orang yang memang ditakdirkan untuk masuk dalam cerita hidup kita pada saat ini, untuk bantu kita bertumbuh dan berkembang. Karena aku rasa semesta dan Tuhan ingin mengajarkan kamu bahwa kamu gak perlu memaksakan situasimu, atau kamu gak perlu memaksakan bertahan dalam situasi yang menjebak kamu. Kamu gak perlu memaksakan diri bertahan dalam hubungan-hubungan yang beracun, atau situasi-situasi yang nantinya hanya akan merugikan kamu. Kamu gak perlu memaksakan diri untuk menjadi sempurna. Kamu gak perlu memaksakan diri untuk mengikuti keinginan orang lain, atau selalu memuaskan orang lain. Mungkin kamu memaksakan diri ini dan itu karena kamu takut tidak dihargai, karena kamu takut tidak diapresiasi, kamu takut gak punya teman, kamu takut gak punya pasangan, kamu takut gak punya pacar, takut gak punya jodoh, takut gak punya kerjaan. Takut intinya. Sedangkan semua situasi dan fase yang kamu lewati ini ingin mengajarkan kamu untuk percaya. Untuk percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana. Untuk percaya bahwa what's meant for you is meant for you. Apapun yang ditakdirkan untukmu pada akhirnya tetap akan menjadi milikmu. Jangan takut. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3.
Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delicious Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delicious Priestess. Kalau nantinya mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delicious Priestess. Tapi kalau kamu cuma mau share nggak apa-apa, karena dengan kalian sharing atau kamu like itu bisa membantu meningkatkan kemungkinan orang lain melihat video ini atau video lain dari Delicious Priestess, karena tujuan aku adalah untuk berbagi supaya kita bisa sama-sama menjadi berkat dan membagikan cinta kasih serta kebaikan buat teman-teman atau orang-orang di luar sana yang mungkin membutuhkan kehadiran kita. Karena nomor 3 sudah, berarti semua pesan untuk video Delicious Priestess kali ini sudah disampaikan. Aku harap pesannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.